Pentingnya kesadaran untuk miskin di hadapan Allah itu merupakan sebuah perjalanan spiritualitas Santo Vincentius. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca dan termasuk yang pernah kita pakai untuk retret waktu kami ada di Taiwan, yaitu pertanyaan yang mendasar: siapakah orang miskin atau orang yang paling miskin yang pernah ditemui oleh Vincentius? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, siapakah orang yang paling kaya yang pernah dijumpai oleh Santo Vincentius? Dan ternyata jawabannya kedua-duanya adalah sama, yaitu dirinya sendiri. Dengan kata lain, Santo Vincentius sudah mengatakan sikap di hadapan Tuhan adalah sikap bahwa kita ini adalah orang yang memerlukan bantuan. Sikap di mana kita adalah orang yang senantiasa tidak sempurna, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah untuk cara menyempurnakan diri di dalam Tuhan. Karena itulah yang pertama-tama itu mari menyadari kemiskinan kita itu apa. Dan kemiskinan itu terkadang-kadang terbungkus dengan apa yang dikatakan dengan kesombongan kita. Terbungkus dengan apa yang kita katakan dengan kepercayaan diri kita. Karena seringkali kita bisa melihat bahwa orang yang sombong sebenarnya orang yang tidak memiliki apapun. Orang yang terlalu percaya diri adalah orang yang paling tidak percaya diri. Dengan kata lain, ketika kita menyombongkan diri atau terlalu percaya diri, disitulah awal dari kejatuhan. Vincentius juga begitu, ketika dia menyandarkan atas kekayaan-kekayaannya, akhirnya dia menyadari semuanya itu justru akan menjadi penghalang kalau dia pertama-tama tidak menyadari dia adalah orang yang perlu bantuan dari Tuhan. Itulah yang disebut semangat miskin di dalam Tuhan, di hadapan Allah, yaitu kesadaran bahwa kita adalah tidak sempurna, kesadaran bahwa kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Karena hanya dengan itulah, kesadaran seperti itulah, kita bisa mengkonfrontasi diri kita sendiri bahwa ada sesuatu sisi-sisi gelap dalam diri kita, ada sisi-sisi yang tidak membanggakan dalam diri kita, akan tetapi sisi itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Semangat miskin di hadapan Tuhan bagi saya itu adalah sebuah arah dasar atau fondasi untuk melakukan segala karya sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria yang selalu mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Demikianlah kita juga ketika kita memiliki semangat miskin itu dalam kita berkarya itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi selalu disadari bahwa ini ad maiorem Dei gloriam, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Secara praktis, yaitu dalam hubungan dengan orang-orang yang saya layani atau yang bekerja sama dengan saya, itu yang pertama dan terutama itu harus memiliki suatu kesadaran bahwa orang-orang itu adalah ciptaan Tuhan, bahwa di dalam orang itu ada Tuhan. Kalau orang itu ada Tuhan, bagaimana mungkin saya tidak menghormati orang itu? Wong dia tidak ada Tuhan saja saya hormati, apalagi kalau itu di dalamnya itu ada Tuhan. Dengan demikian, yang paling utama bagi saya adalah respect. Kalau kita merasakan miskin di hadapan Allah, dalam pastoral kita, yang pertama itu kita pasti memiliki respect terhadap orang lain, respect terhadap diri sendiri. Yang kedua, penghayatan yang kedua itu adalah kerjasama. Karena apa? Orang miskin atau semangat miskin itu didasari ada bahwa saya tidak sempurna, sehingga saya memerlukan orang lain. Penghayatan yang ketiga selain kerjasama, menurut saya senantiasa membawa karya-karya ini sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan sarana untuk mengaktualisasikan diri.
pertama harus disadari sebagai orang miskin itu memiliki banyak mimpi. Jadi orang miskin itu yang paling tidak pernah bisa direbut dari orang miskin itu adalah mimpi mereka. Nah, ini menjadi motivasi dasar supaya kita berbuat sesuatu. Demikian pula dengan semangat miskin di hadapan Allah. Menurut saya kita diberi keleluasaan oleh Tuhan Allah untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, sehingga praksis kita dalam berkarya pastoral itu adalah yang lebih konkret menurut saya. Mendorong saya untuk lebih konkret dalam merespon tuntutan zaman. Misalnya sekarang inilah zamannya orang-orang yang memakai YouTube, memakai blog, memakai WhatsApp dan sebagainya. Nah, dalam hal ini meskipun saya ada di Indonesia, saya tetap berhubungan dengan orang-orang yang tak terbatas. Bisa yang dari Cina, bisa yang dari Taiwan, Amerika, Eropa, mana yang kita kenal, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Melalui sarana yang lebih kreatif. Dengan kata lain, orang miskin itu bisa survive karena mereka itu kreatif. Mereka tidak pilih-pilih. Adanya apa ya dimakan. Itu demikian pula miskin di hadapan Allah itu mendorong kita untuk senantiasa finding a way, mencari jalan untuk mewartakan karya-karyanya. Nah, bagi saya pribadi, saya punya YouTube meskipun saya bukan orang profesional, tetapi ternyata YouTube saya juga dilihat oleh banyak orang. Lalu belum lama saya juga bikin blog. Nah, di blog-blog ini saya menulis tentang refleksi-refleksi misi saya, menulis tentang kisah-kisah saya. Lalu kalau kisah itu dipakai dalam tulisan semacam report, laporan yang resmi, ya siapa yang mau membaca? Anak muda senangnya game, anak muda senangnya bikin fantasi. Maka blog saya bikin pakai cerita sehingga orang-orang itu bisa terdorong untuk senantiasa ikut. Nah itu. Yang kedua, cerita ini kalau terlalu panjang, anak muda sekarang tidak suka. 5 menit aja duduknya sudah pantatnya kosong, ya kan? Nah makanya ceritanya bersambung, nyambungnya itu pas di klimaks itu. Nah besoknya gimana? Nah besok lagi ditulis seperti itu. Persis seperti orang miskin. Orang miskin itu makan mungkin belum kenyang tapi udah habis kan. Nah besok apa? Ya besok cari lagi. Nah itulah menurut saya itu filosofinya yang bersambung itu yang seperti itu. Jadi semangat miskin membuat kita kreatif, karena orang miskin itu kalau tidak kreatif tidak makan. Demikian pula kita miskin di hadapan Allah itu mendorong kita kreatif karena cinta kita